Selamat datang di channel Movie Free. Alur cerita film kali ini berjudul The Pyramid yang dirilis tahun 2014 dan skor rating 4,6 di IMDb. Rasanya udah lama nggak bahas alur cerita film yang memakai teknik found footage. Dengan konsep yang tepat, teknik found footage memang cukup efektif menonjolkan sensasi seram, tegang, dan rasa realistis. Di sini gue bakalan ngasih full spoiler, tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Kisah dimulai dari salah satu anggota tim arkeolog yang bernama Sunny yang bertugas untuk mendokumentasikan penelitian mereka. Sunny pun menjelaskan kalau penemuan piramida ini tak biasa karena piramida tersebut hanya memiliki 3 sisi. Selanjutnya, Sunny pun membuat sesi wawancara dengan ketua tim arkeolog yang bernama Dr. Holden. Awalnya, Dr. Holden mencari sebuah piramida yang berisikan makam raja, lalu sebuah teks kuno memberikannya petunjuk hingga sampai ke areal saat ini. Dan ternyata dia dan timnya malah berhasil menemukan sebuah piramida baru yang cukup berbeda dari biasanya. Anggota selanjutnya bernama Nora yang juga merupakan anak dari Dr. Holden. Sedangkan sang kameramen bernama Fitzy. Di sini, Nora pun menjelaskan kalau dia berhasil melacak keberadaan piramida yang terkubur melalui satelit khusus yang dia gunakan. Ditambah lagi, dia juga menemukan jalan masuk ke dalam puncak piramida melalui sebuah terowongan. Lalu anggota terakhir yaitu Zahir, yang ternyata berpacaran dengan Nora, dan dia merupakan ahli mesin atau robot. Dia menggunakan semacam robot radio kontrol yang dipinjam dari NASA yang biasanya digunakan untuk meneliti planet Mars. Allow me to introduce you to Shorty. Keesokan paginya, salah satu penggali melaporkan ke Dr. Holden kalau ternyata mereka berhasil menemukan jalan terowongan. Tetapi sesaat akan dibongkar, tiba-tiba terowongan tersebut menyemburkan semacam gas beracun yang membuat salah satu penggali metong saat itu juga. Tak lama kemudian, Dr. Holden dipaksa pulang oleh pemerintah dikarenakan bentrok besar-besaran antara pendemo dan tentara yang berkemungkinan terjadinya perang. Dan seluruh anggota tim arkeolog hanya diberi waktu 24 jam untuk segera kembali ke negara mereka. Karena sudah berhasil menemukan jalan masuk, Nora pun meyakinkan ayahnya untuk meneruskan penelitian dengan memeriksa ke dalam piramida tersebut menggunakan robot yang dipakai Zahir. Saat robot mereka berhasil masuk, tak disangka mereka menemukan sebuah pintu masuk dengan tulisan kuno yang memiliki arti pembantaian dewa bawah tanah. Semakin ke dalam, mereka pun semakin banyak menemukan tulisan-tulisan kuno, dan tak lama kemudian mereka pun kehilangan koneksi tanpa tahu apa penyebabnya. Karena robot tersebut merupakan barang pinjaman yang bernilai jutaan dolar, mau tak mau Zahir harus masuk ke dalam untuk mengambil robotnya lagi. Dr. Holden melarang Zahir untuk mengambilnya sendiri, dan mereka sepakat untuk mengambilnya bersama-sama. Mereka pun melakukan beberapa persiapan termasuk menambah jumlah kamera. Tapi tak lama kemudian datang seorang tentara yang bernama Shadid
Dia mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari tempat ini. Setelah Zahir meyakinkan tentara tersebut, mereka hanya punya waktu 2 jam untuk masuk ke dalam. Sebelum memasuki terowongan, Dr. Holden memasangkan benang di depan jalan masuk dan mengkaitkannya dengan badannya. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa memakainya untuk menemukan jalan pulang. Mereka pun mulai menelusuri terowongan hingga sampai di gerbang awal. Tak berselang lama, mereka pun menemukan robot yang dicari, tapi sayangnya robot tersebut dalam keadaan hancur. No. NASA's gonna be pissed. What's up there? Di atas ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah lubang masuk yang mereka pikir tempat tersebut menuju puncak dari bangunan piramida. Karena penasaran, Nora pun naik duluan untuk melihat. What do you see? Just come up here. Ternyata ruangan tersebut dipenuhi dengan berbagai senjata kuno, dan selagi mereka mengumpulkan beberapa sampel, Dr. Holden sadar kalau benang yang dia kaitkan sudah dalam keadaan terputus. Karena khawatir, mereka pun turun kembali ke ruangan bawah. Oh. Wait. It's not this way. It's that way. We came from this direction over here. Ternyata jalan yang mereka tempuh malah membuat mereka tersesat. Mereka pun semakin kebingungan karena ruangan dan jalan yang mereka temui semuanya memiliki bentuk yang sama. Tak lama kemudian mereka menemukan lagi bagian lain dari robot yang hancur. Holy shit. Oh, come on. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja ruangan di tempat mereka mulai terlihat banyak retakan. Karena khawatir tempat tersebut akan runtuh, Dr. Holden pun menyuruh mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi sayangnya mereka tak sempat menjauh hingga akhirnya mereka jatuh ke dalam piramida. Saat sudah sadar, mereka pun saling menanyakan satu sama lain. Dan sialnya saat mereka bicara, Zahir malah tertimpa bebatuan. What the hell is wrong with you, man? Sebelah kaki Zahir pun terjepit oleh batu yang memiliki bobot yang sangat berat dan mustahil diangkat tanpa bantuan alat. Mereka pun berusaha menenangkan Zahir. Lalu Sunny menyadari sebuah lubang di langit-langit. Dan lubang tersebut tepat menuju ke ruangan mereka sebelumnya. Karena Sunny sudah terbiasa ikut pendakian, dia pun mencoba untuk memanjat lubang tersebut. Dan di tengah perjalanannya dia menemukan jalan kecil. Tiba-tiba muncul sosok yang mirip dengan tikus besar yang secara langsung menyerangnya. Lalu mereka pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Dan Dr. Holden menyadari bahwa ada jalan lain di balik dinding. Agar bisa meminta pertolongan, mereka pun terpaksa meninggalkan Zahir sendirian dengan meninggalkan senter dan sebuah kapak. Sambil memperhatikan tulisan kuno di dinding, mereka pun meneruskan perjalanan. Tapi baru beberapa meter mereka malah mendengar teriakan minta tolong dari Zahir. Sunny dan Fitzy pun disuruh untuk menunggu, sedangkan Nora dan Dr. Holden pun bergegas kembali ke ruangan tadi. Dan saat mereka berdua sampai ke tempat Zahir, Zahir pun menghilang dan hanya menyisakan jejak darah. Yang seolah-olah Zahir diseret oleh sesuatu ke dalam lubang yang ada di langit-langit. Saat mereka kembali, Dr. Holden pun mengatakan kalau Zahir tewas dikarenakan berusaha mengangkat batu. Mungkin maksud Dr. Holden berbohong agar teman-temannya tak panik. Tapi Sunny tak begitu saja percaya karena dia tahu bahwa mereka berempat saja tak kuat mengangkat batu yang menimpa Zahir. Dan Sunny lebih yakin kalau Zahir meninggal karena makhluk lain. Great. Come on, Fitzy, you go first. Selanjutnya mereka menemukan sebuah lorong kecil yang hanya bisa dilalui dengan cara merangkak.
Sesaat Nora merasakan kalau ada yang mengejar mereka. Secara tiba-tiba mereka malah bertemu dengan si tentara. Dan setelah mereka sudah berhasil keluar, Shadid pun menembaki sosok yang mengejar mereka dari dalam terowongan. Dan tiba-tiba setelah situasi aman, mereka pun pergi menjauh dari lubang tersebut dan berharap sosok tadi tidak mengejar mereka. Lalu mereka sampai di sebuah ruangan yang ternyata menggambarkan tentang Dewa Anubis. Dr. Holden pun menjelaskan kalau Anubis bertugas menimbang pahala manusia. Apabila timbangannya tidak seimbang, maka seseorang tersebut bisa meneruskan perjalanannya ke akhirat. It's a guide to immortality. We've gotta go. Let's go, let's go. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mereka terjebak di sebuah lorong. Oh, you said don't touch anything. Ditambah lagi, dinding di sekitar mereka tiba-tiba mengeluarkan banyak pasir yang ternyata memang dibuat khusus untuk menjebak para penyusup. Mereka pun menjadi sangat panik. Sunny yang berlari duluan di depan malah menemui jalan buntu yang di ujung jalannya juga berisi jebakan. Dan secara tak sengaja, Fitzy malah mendorongnya hingga terjatuh ke bawah. Oh God! Oh God! Beruntung Dr. Holden dan Nora berhasil keluar dari pasir. Lalu dengan cepat mereka pun segera turun dan menolong Sunny. Tapi sayangnya Sunny sudah tidak tertolong lagi. Mau tak mau mereka harus segera pergi untuk mencari jalan keluar. Tapi sesaat akan pergi, Nora menyadari sesuatu di leher ayahnya. Dan tanda tersebut mirip dengan infeksi pada penggali yang membuka gerbang. What difference does it make? If I'm infected, we all will be. It doesn't... Okay, we gotta get out of here right now. Well, that's our only choice. Saat mereka menyusuri jalan, faktanya mereka malah kembali ke ruangan sebelumnya. Yang artinya mereka terjebak di tengah labirin piramida. Menurut Dr. Holden, hanya ada satu jalan keluar di antara semua lorong. Dan di antara lorong tersebut berkemungkinan besar berisi jebakan seperti sebelumnya. Tak berselang lama, Fitzy menyadari kalau ada sesuatu di pojok ruangan dan ternyata itu adalah robotnya Zahir. Lalu Dr. Holden pun berpikir keras dengan mencari petunjuk dan dia berhasil menemukan sebuah pintu rahasia di balik patung. Creepy stuff. Whatever we're dealing with, it's not benign and giving. Ternyata jalan yang mereka lalui sampai ke sebuah ruangan yang sangat besar dan di tengah ruangan tersebut mereka menemukan mayat yang memiliki lubang besar di dadanya. The path we took upon our entry into the pyramid has been blocked. Drop the history crap for 5 minutes, please, and get out of here. We have to keep going. We don't want to end up... Ya, tiba-tiba Dr. Holden diserang makhluk besar, sedangkan Nora dan Fitzy langsung pergi meninggalkannya. Sayangnya pintu masuk mereka tadi sudah tertutup kembali. Fitzy pun berusaha untuk membukanya, tapi sayangnya pintu tersebut tak bergerak sedikit pun. Dengan situasi mereka yang sudah terjepit, dengan modal nekat, Fitzy pun memutuskan untuk menghadapi makhluk besar tadi. Fitzy, please don't leave me. Fitzy pun melihat sosok Dr. Holden dalam keadaan terikat. Tapi anehnya Dr. Holden masih dalam keadaan hidup. Ya, tiba-tiba sosok Dr. Holden berubah menjadi mayat kering sama seperti mayat yang mereka temukan sebelumnya. Lalu Fitzy pun kembali mendatangi Nora dan dia memperlihatkan rekaman video Dr. Holden. Nora pun yakin kalau monster tersebut adalah Dewa Anubis. Nora juga berpendapat kalau jalan yang dilalui Anubis tersebut kemungkinan ada jalan keluar. Oh God, it's the soldier.
I'm so sorry, Dad. Secara tak sengaja Nora menyadari sesuatu. Dia mendapatkan petunjuk dari tulisan di dinding dan menemukan petunjuk kemana arah jalan keluar. What we should be working on is how to get out of here. The only way to enter the final gate of heaven. The exit shaft points to where the dead was supposed to be resurrected. Look! Bro, this gotta be how the soldier entered. Saat Pixie dan Nora memanjat naik, ternyata sang Anubis menyadari keberadaan mereka. Dengan cepat, Anubis pun mengejar mereka. Pixie pun mencoba untuk menembakinya, tapi sayangnya meleset semua. Ya, kini hanya tersisa Nora seorang. Dia pun terus memanjat hingga berhasil keluar. Tapi tiba-tiba ya, akhirnya Nora pun tertangkap juga. Saat sang Anubis mulai menimbang dosanya, Nora pun berusaha melepaskan ikatannya dengan pisau. Saat Nora terkepung, anehnya makhluk-makhluk kecil tersebut malah menyerang Anubis. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Nora untuk segera kabur. Akhirnya Nora berhasil menemukan pintu keluar. Tapi sayangnya Nora hampir kehilangan kesadaran dan sempat pingsan sesaat. Tak berselang lama datang seorang anak kecil dan sialnya Nora malah terinfeksi cukup parah. Film pun tamat. Sama seperti film horor lainnya, The Pyramid juga menampilkan beragam adegan yang cukup menegangkan, mengerikan, serta mengejutkan. Tapi kesan yang gue dapat, film ini memiliki alur yang terlalu lambat. Ya, walaupun banyak kekurangan di sana-sini, The Pyramid tergolong cukup seru untuk tetap ditonton. Untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 7 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.